pemirsa, jumpa kembali bersama dengan saya Arianti Widyoko. Bulan Oktober identik dengan Hari Batik Nasional. Tapi mungkin sebagian orang belum tahu bahwa pada bulan Oktober juga ada Hari Ulos Nasional. Menyambut datangnya Hari Ulos Nasional pada tanggal 17 Oktober mendatang, kali ini saya bersama dengan Bang Atan Siahaan. Horas, saya Atan Siahaan. Saya adalah salah satu fashion designer Indonesia yang kebetulan fokus dengan ulos. Abang Atan ini juga multi talenta. Amin. Beliau seorang event organizer juga seorang penyanyi. Oh my God. Bang, apa kabar Bang? Baik. Bang, menyambut datangnya Hari Ulos Nasional pada tanggal 17 Oktober. Ya. Kali ini aku ingin Abang bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang ulos. Yes. Karena mungkin banyak orang tahu ulos, tapi mungkin belum banyak orang tahu maknanya, filosofinya, juga jenis-jenisnya. Oke. Oke Bang, silakan. Ya. Jadi ulos itu merupakan jati diri bangsa Batak yang sudah terjadi dari turun-temurun dari zaman raja-raja terdahulu. Dan ulos itu sendiri sangat syarat dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sakral serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat adat Batak yang akhirnya digunakan untuk upacara adat Batak. Dan asal usul ulos tersebut banyak orang yang tidak tahu, tapi orang Batak harusnya tahu ya. Jadi supaya semuanya juga tahu, saya coba jelasin sedikit. Jadi zaman dahulu kala turunlah seorang putri yang sangat cantik dari Kayangan ke bumi dengan menggunakan turak benang. Turak itu apa Bang? Nah, turak itu adalah alat sejenis alat yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk merapatkan benang. Oh. Nah, jadi dia turun dengan alat itu, turun ke bumi, yang tentunya semua orang Batak di seluruh dunia tahu, Si Boru Deak Parujar. Jadi Si Boru Deak Parujar ini adalah seorang maestro ulos yang akhirnya dengan tenunannya dia dan menyebar ke seluruh penjuru Sumatera Utara yang menenun ulos yang dipergunakan sebagai abit. Abit itu dalam bahasa Batak disebut adalah baju atau haen. Haen itu adalah kain. Jadi makanya disebut dengan kain ulos. Ulos sendiri pengertian sebenarnya adalah selimut sebenarnya. Jadi untuk membungkus tubuh, untuk menghangatkan tubuh, untuk ya menutup tubuh lah seperti itu ya. Nah, cuman setelah seiring zaman dan perkembangan waktu, ulos itu menjadi sebuah syarat utama dalam setiap adat istiadat Batak. Contohnya apa tuh Bang? Contohnya seperti tradisi mangulosi. Mangulosi? Iya, jadi ulos itu tidak pernah lepas dari upacara adat Batak, upacara apapun itu. Mulai dari lahiran sampai kematian itu selalu identik dengan adanya ulos di situ. Oh, gitu. Jadi selalu ada dibilang mangulosi, tapi berbeda ulos, berbeda pula fungsinya dan berbeda pula cara untuk menyampaikannya. Oh, terus kalau misalnya untuk melahirkan, untuk kematian atau untuk pernikahan itu ada bedanya Bang? Ada. Apa tuh Bang? Kalau ulos itu sih tergantung dari jenis ulosnya ya. Tapi itu sudah dipakemkan dan akhirnya ya hanya itu saja yang dipakai gitu. Jadi contohnya umpamanya kalau orang ada anak lahir itu biasanya diberikan itu kayak ulos paropa. Jadi ulos paropa. Ya, ulos paropa. Jadi ulos paropa itu kayak kalau orang Jawa bilang kayak yang itu loh kain untuk ngegendong. Bedong itu. Iya, seperti itu. Cuman ini adalah dari ulos. Nah, banyak jenisnya juga. Ulos paropa itu banyak jenisnya. Jadi dari kecil pun dia biasanya sudah dikasih ulos holong dari neneknya, dari saudara-saudara yang lain begitu. Sampai semua upacara adat Batak seperti yang saya bilang tadi, dari kelahiran sampai kematian itu semua ulosnya ada. Nah, kalau kayak kematian berbeda lagi tuh, karena kebetulan kematian itu kan cenderung dengan duka. Ya. Nah, jadi ulosnya itu akan lebih cenderung berwarna gelap dan lazimnya yang digunakan adalah si bolang. Oke Bang, sekarang aku pengen tahu upaya apa Abang dalam mempromosikan ulos ini? Oke, upaya ya. Upaya yang Abang lakukan untuk
bisa ulos ini bisa menjadi raja di negeri kita juga di luar? Ya, jadi kalau untuk ulos sendiri itu sebetulnya sudah ada penikmat dan sudah ada pecinta. Jadi sudah ada orang yang memang suka sama ulos tersebut. Tetapi tugas saya adalah dan tugas kita semua adalah bagaimana kita menciptakan pasar baru untuk sebuah kain ulos. Bukan cuma ulos aja sebetulnya sih ya. Untuk semua kain wastra Nusantara kita harus menciptakan pasar baru. Tujuannya untuk apa? Dan caranya bagaimana? Kalau saya secara pribadi, cara saya adalah dengan berbicara dengan banyak orang dan mengenalkan kepada banyak orang. Dan kalau kita berbicara masalah upaya yang sudah kita lakukan, memang belum cukup banyak. Tapi dengan apa yang sudah saya lakukan sekarang, saya sudah berhasil menurut saya menciptakan sebuah pasar ulos tersebut di pasar Eropa. Karena iya sudah sampai ke sana gitu. Dan untuk apa? Ya untuk mengangkat kearifan lokal yang tadi, untuk mengangkat kearifan lokal dan untuk melestarikan budaya dari ulos tersebut, dari orang Batak tersebut. Karena apa? Kalau mamanya kita diam aja kayak seperti ulos-ulos itu kan banyak yang jenisnya yang sudah nggak diproduksi lagi tuh. Contohnya kayak ini nih, ini ada runjat yang sudah tidak ada lagi diproduksi. Ini runjat yang saya pegang ini usianya kurang lebih sekitar 365 tahun. Dan ini sudah nggak diproduksi lagi gitu. Jadi dan ini motifnya masih ada dan sangat cantik sekali dan ini lumayan gede gitu. Nah kalau mamanya kita menciptakan pasar untuk partonun, untuk perajin yang ada di luar sana, secara otomatis mereka akan keluar kreativitasnya untuk menciptakan, untuk membuat motif yang sudah ada, dibuat lagi, jadi lestari dia. Jadi kita mengangkat budayanya di situ. Dan ini udah nggak banyak di Indonesia, udah nggak banyak. Tapi di museum di Belanda ada beberapa. Oh gitu. Iya. Pemirsa, itulah salah satu upaya dari Bang Atan Siahaan dalam memperkenalkan wastra Indonesia, di mana salah satunya adalah ulos. Bang, kalau untuk Bang Atan sendiri ulos ini apa sih Bang? Arti ulos ini untuk seorang Bang Atan Siahaan? Oke. Wastra Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadarin bahwasanya kain-kain yang ada di Nusantara ini adalah merupakan kekayaan yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Itu harga mati buat Indonesia. Karena itu adalah salah satu yang menjadi kebanggaan kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman wastra Nusantara. Sama seperti halnya dengan saya sebagai orang Batak, ulos itu sangat penting buat saya. Karena merupakan jati diri saya yang sudah tidak bisa dipisahkan oleh apapun dari diri saya sendiri. Dan ulos itu sakral buat saya. Serta ulos itu sangat bermakna karena ya ulos itu bisa menjadi sesuatu yang akan membantu perekonomian para perajin tradisional yang ada di kampung saya. Jadi ulos itu sangat-sangat berarti buat saya. Jadi ketika orang nanya apa arti ulos buat Atan Siahaan, berharga, sangat berharga, kaya, luar biasa. Pemirsa, berharga, sakral, dan luar biasa. Itulah arti ulos bagi seorang Bang Atan Siahaan. Demikian obrolan kami hari ini yang sangat seru dan sangat luar biasa. Jangan lupa nantikan di episode selanjutnya. Pasti bakal lebih seru lagi. Saya akan mengupas tuntas semua tentang ulos. Pemirsa di rumah jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya supaya channel ini semakin terbangun dan semakin luar biasa. Amin. Dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Salam Wastra.